Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 6 tentang larangan pergaulan bebas dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan artinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas artinya terlepas dari kewajiban, aturan tuntunan, norma agama, dan norma kesusilaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, norma agama, dan norma kesusilaan. Sedangkan menurut agama Islam, semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar norma agama itu disebut sebagai pergaulan bebas. Kemudian dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang pergaulan bebas yaitu Al-Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang mana isi kandungannya yaitu yang pertama, senantiasa bagi kaum laki-laki untuk menjaga pandangan dari yang bukan muhrimnya. Yang kedua yaitu menjaga kemaluan dari perilaku zina baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian senantiasa menjaga aurat supaya tidak menimbulkan syahwat. Nah, di sini ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu saja. Kemudian yang kedua, berbuat dengan tanpa perhitungan antara benar dan salahnya menurut agama. Yang ketiga, berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Yang keempat, terjerat kepada pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras dan obat-obat terlarang. Yang kelima, berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat oleh orang lain. Yang terakhir yaitu berpikir dan bertindak sesaat dan mengabaikan masa depan tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatannya. Kemudian contoh perilaku pergaulan bebas. Yang pertama yaitu berpacaran berlebihan hingga melanggar batas syariat. Yang kedua yaitu mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Yang ketiga, perilaku seks bebas di luar nikah. Dan yang keempat yaitu mengikuti gaya hidup hedonis yang tidak sesuai syariat. Itu merupakan contoh dari perilaku pergaulan bebas. Kemudian dampak pergaulan bebas di sini terbagi menjadi 3, yaitu dampak bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Yang pertama yaitu dampak pergaulan bebas bagi diri kita sendiri yang yaitu mengakibatkan malas ibadah, keimanan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, ketergantungan terhadap obat, menurunkan kesehatan, serta terjangkit penyakit HIV atau AIDS. Itu adalah dampak pergaulan bebas terhadap diri kita sendiri. Sedangkan dampak bagi keluarga yaitu yang pertama menjadikan hubungan keluarga renggang. Yang kedua yaitu gagalnya orang tua memiliki anak yang solih dan solihah. Yang ketiga, nama orang tua kita menjadi tercoreng. Itu dampak bagi keluarga. Sedangkan dampak bagi masyarakat itu apa?
Yang pertama yaitu merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, menyebarnya penyakit menular, dan merebaknya penyakit masyarakat. Itu dampak bagi masyarakat dari pergaulan bebas. Kemudian cara menghindari pergaulan bebas yaitu yang pertama, menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih teman yang baik dan soleh. Kemudian yang ketiga, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti halnya yaitu ikut pengajian atau mengikuti khatmil Quran, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, menundukkan pandangan dan menjaga aurat, terutama bagi kaum wanita ya, supaya menutup auratnya agar tidak menimbulkan syahwat bagi yang memandangnya. Kemudian yang terakhir yaitu aktif dalam kegiatan keagamaan dan organisasi positif. Itu adalah cara untuk menghindari pergaulan bebas. Nah, di sini peran orang tua dan guru juga sangat penting untuk menghindari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan agama sejak dini, yaitu menanamkan pendidikan agama mulai sejak kecil. Insya Allah kalau pendidikan agama sudah tertanam sejak kita masih kecil akan terhindar dari pergaulan bebas. Kemudian yang kedua yaitu mengawasi pergaulan anak-anak kita. Dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman. Kemudian yang nomor 3, menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai orang tua ataupun guru harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung anak untuk berprestasi dan berakhlak mulia. Kemudian hikmah dari menjauhi pergaulan bebas. Apa sih hikmahnya kalau kita menjauhi pergaulan bebas? Nah, di sini kita bahas ya. Yang pertama yaitu terjaganya kehormatan diri dan keluarga. Yang kedua, masa depan yang lebih cerah dan berkah. Kemudian yang ketiga, kesehatan fisik, mental, dan spiritual lebih terjaga. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial menjadi lebih aman dan tertib jika kita menjauhi pergaulan bebas. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini yaitu pentingnya menghindari tindakan menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama demi menjaga kesehatan fisik dan mental, kehormatan diri dan keluarga, serta keharmonisan masyarakat. Yang kedua yaitu pergaulan bebas menyebabkan dampak negatif seperti penyakit menular, seksual, kehamilan, tidak diinginkan, masalah psikologis, dan rusaknya nama baik. Yang terakhir yaitu untuk mencegah perlu adanya pendidikan nilai-nilai agama serta pengisian waktu luang dengan kegiatan positif. Itu kesimpulan materi pada hari ini. Semoga kita semua terhindar dari pergaulan bebas. Baik, cukup sekian materi dari saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.